Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli dengan NPM B1A022357. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi hukum tindak pidana lingkungan. Saya akan menjelaskan tentang penegakan hukum lingkungan. Yang pertama, pengertian penegakan hukum lingkungan. Penegakan hukum lingkungan adalah upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual melalui pengawasan dan penerapan secara administrasi, perdataan, dan kepidanaan. Syarat-syarat penegakan hukum yaitu 1. Hukum atau undang-undang itu sendiri, unsur-unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis, suatu undang-undang yang memadai. 2. Aparat penegak hukum yang memang harus bertugas menegakkan hukum. 3. Masyarakat dan masyarakat yang ditegakkan harus menerima hukum dan dapat diatur dengan baik. 4. Sarana dan prasarana yang mendukung. Aspek penegakan hukum lingkungan yaitu 1. Aspek administratif oleh pejabat administrasi atau pemerintah. 2. Aspek perdata oleh pihak yang dirugikan baik secara individual maupun secara kelompok, bahkan masyarakat atau negara sendiri atas nama kepentingan umum. 3. Aspek pidana yang penuntutnya dimonopoli oleh negara yang alatnya jaksa sebagai personifikasi negara. B. Penegakan hukum dari aspek hukum administratif. Hukum administrasi negara pada pengelolaan lingkungan ini penting karena melalui sistem administrasi yang baik, maka lalu lintas pengelolaan lingkungan hidup dapat dikendalikan. Prinsip kewenangan hukum administratif yaitu 1. Perbuatan atau tindakan hukum publik yang dilakukan oleh badan-badan administrasi negara atau base-checking. 2. Mengenai hal pejabat administrasi negara atau badan administrasi negara yang berwenang, misalnya Menteri Departemen Sektoral, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, dan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. 3. Hal mengenai kewenangan penerbitan, perizinan, kewenangan melakukan pengawasan atau kewenangan menjatuhkan sanksi. D. Penegakan hukum lingkungan dari aspek hukum pidana. Sengketa hukum pidana lingkungan adalah bersifat imperatif, artinya tiada pilihan peradilan yang menyelesaikan perkara pidana lingkungan. Tidak ada kecuali peradilan umum, yakni peradilan negeri. Korban dalam perkara pidana lingkungan terdiri dari perorang atau individu, badan hukum, perdata, atau perusahaan maupun negara. D. Penegakan hukum lingkungan dari aspek hukum perdata. Perkembangan penyelesaian sengketa tidak lagi hanya ditangani oleh lembaga-lembaga konvensional yang ditunjuk oleh pemerintah seperti pengadilan atau semacamnya. Di luar pengadilan, cenderung demikian telah mengarah kepada sebuah sistem extrajudicial settlement, dan perkembangan demikian telah semakin melembaga sebagai kebutuhan yang tidak dapat dielakkan. Dengan demikian, dalam penyelesaian sengketa telah tumbuh berbagai sistem dan model, bukan saja melalui pengadilan tapi juga di luar pengadilan. Inilah yang disebut dengan Alternative Dispute Resolution atau ADR. E. Penerapan pasal Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memiliki beberapa jenis instrumen penegakan hukum lingkungan. Jenis penegakan instrumen tersebut antara lain 1. Sanksi administrasi. Sanksi administrasi bersifat mengawasi dan melakukan tindakan pencegahan pelanggaran hukum lingkungan. Sanksi administrasi terdiri atas teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan. 2. Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan. Penyelesaian ini bersifat musyawarah antar masyarakat agar terjaminnya mufakat antara kedua belah pihak. Kedua pihak dapat menggunakan jasa mediator atau pihak ketiga yang bebas dan tidak memihak untuk membantu menyelesaikan sengketa. Penyelesaian di luar pengadilan dilakukan untuk tercapainya bentuk dan besaran ganti rugi, tindakan pembelian pasca kerusakan, jaminan agar pencemaran dan kerusakan lingkungan tidak terulang kembali, dan mencegah meluasnya dampak negatif yang ditimbulkan. 3. Penyelesaian sengketa lingkungan di pengadilan. Penyelesaian melalui pengadilan dilakukan apabila terdapat pihak tertentu yang dirugikan secara materi, sehingga pihak yang bertanggung jawab wajib untuk membayarkan sejumlah uang tergantung putusan pengadilan. 4. Penegakan hukum pidana.
Penegakan hukum pidana dalam undang-undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korporasi. Kesimpulan. Penegakan hukum lingkungan sangat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan agar lingkungan dapat diperuntukkan anak cucu di masa yang akan datang. Untuk itu semua yang terlibat dalam penegakan hukum lingkungan, khususnya para aparat penegak hukum, harus memahami, meresapi, dan menerapkan nilai-nilai karakter tersebut dalam menjalankan tugasnya agar tujuan penegakan hukum lingkungan dapat tercapai, yakni mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan guna tercapainya masyarakat yang adil, tertib, sejahtera, dan berkarakter. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.